Ini kayaknya lagi ada ternak-ternak yang tiba-tiba datang di sini menghujat gue. Gak ada angin, gak ada hujan, ternak-ternak ini tiba-tiba ngamuk-ngamuk sama gue. Gak tahu ini ternaknya siapa gitu loh. Ya, gue lagi jualan nih dari yang ngata-ngatain itu kenapa? Hah? Nona Ambon pica-pica. Alhamdulillah Nona Ambon pica-pica 24 tahun berkarir sampai sekarang. Yang ngatain aku Nona Ambon pica-pica udah punya film berapa, udah punya sinetron berapa, udah nyanyi di mana saja, udah berapa tahun berkarir, karya apa yang dikasih untuk Indonesia? Yang ngatain aku tuh sekaya apa? Lebih dari aku nggak? Yang ngatain tinggalnya di tempat, mohon maaf nih, yang ngata-ngatain aku tuh kadang ya Allah, mukanya filternya setebal apa? Terus udah gitu hidupnya susah, pantesan hidupnya susah mulu gitu, nggak berkah soalnya ngatain orang. Iya kan? Coba kalau hidupnya itu legowo, baik sama orang, happy hidupnya, nah pasti nggak bakalan ngamuk-ngamuk ke gue. Karena orang yang ngata-ngatain orang tuh kan sakit hatinya, bener gak? Rugi kaya nggak punya pasangan, rugi kaya nggak punya pasangan. Kalau punya pasangan soleh, alhamdulillah. Kalau punya pasangan cuma nyakitin hati, untuk apa? Hidup berpasang-pasangan itu wajib, tapi kan jodoh di tangan Allah, bukan di tangan netizen. Lah gimana kok kamu ibaratnya ngebully Dewi Persik yang karena aku tidak menunjukkan pasanganku, kamu bully aku. Kaya tapi nggak punya pasangan. Kaya tapi nggak laku, bukan nggak laku, milih-milih siapa yang terbaik buat kita, kayak gimana ke depannya biar nggak gagal lagi. Udah milih-milih aja gagal, apalagi kalau aku nggak milih-milih. Oh gimana sih? Bukan berarti aku itu nggak laku, karena aku tahu aku punya value. Aku bukan wanita murahan yang asal kesana kemari atau mencoba atau test drive, enggak lah. Masa gara-gara gak nunjukin pasangannya atau gara-gara aku bilang gak punya pasangan terus dibilang gak laku? Masa Dewi Persik gak laku? Ya berarti kalau Dewi Persik gak laku mah berarti pedofil homo dong. Orang normal mah siapa yang gak mau? Ya mau lah. Cuman pertanyaannya adalah sayanya mau gak? Gitu loh. Kan saya belum tentu mau, tapi gagal mulu nggak sih? Kalau gagal mulu mah udah biasa. Jangankan saya, perempuan-perempuan sukses yang lain di luar sana juga laki-lakinya selingkuh ya gagal otomatis rumah tangganya. Lah gimana? Ngapain kita mempertahankan rumah tangga yang suaminya toksik? Ya kan? Lo kok ngomong ke pribadi saya jadinya. Lagi ngomongin Dangdut Akademi 7, tiba-tiba ngomongin pasangan. Loh, mendingan saya beginilah daripada saya punya pasangan tapi merongrong saya, menipu saya, nggak cinta sama saya. Lah mendingan kayak saya, ya kan? Ngatain takdir saya. Di luar sana itu banyak perempuan sukses, perempuan setia, tapi lakinya nggak bersyukur. Pada akhirnya mereka bercerai kan? Apakah itu impian perempuan tersebut? Tidak juga kan? Nah, kalau itu pun juga terjadi di saya. Mungkin orang yang ngatain saya itu mungkin belum pernah mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan. Jadi mereka itu sok yes gitu, sok paling sempurna. Hati-hati, manusia itu kalau nggak diuji rumah tangganya, diuji ekonominya, diuji oleh anaknya, diuji oleh keluarganya. Mungkin aku dalam hal percintaan dulu-dulunya mungkin aku sama Allah dikasih kegagalan, tapi sama Allah aku dikasih sukses lewat karir. Gak boleh menghina aku. Emang gak ada ceritanya perempuan atau laki-laki itu pingin bercerai, kecuali memang laki-laki sakit atau perempuan yang sakit yang pingin bercerai. Orang yang menikah terus kepingin cerai cita-citanya. Kecuali kamu memang homo hanya untuk menutupi kehomoan kamu, jadi kamu mengorbankan perempuan, itu bisa jadi. Gak ada mau laki mau perempuan kalau kepengen nikah itu pasti cita-citanya sakinah mawaddah warohmah. Tapi yang laki selingkuh, nggak yang perempuan selingkuh, emang dimau kan? Nggak dimau. Nah, kalau ada pengkhianatan kamu bisa bertahan, aku nggak bisa mbak. Itu kalau aku nggak bisa bertahan.
ya. Mungkin kalau perempuan lain kuat, kalau aku nggak bisa. Kalau aku udah dikhianati itu nggak bisa. Setuju, iya curhat nih Mbak. Bukan curhat, tapi ada orang yang ngatain saya kalau memang punya pasangan mana, terus ngatain saya, bilang aja lu nggak laku. Terus ada yang ngatain saya, bilang aja lu nggak ini ya, macem-macem lah ya. Bukan baper, saya juga public figure kok baper lu. Jadi public figure nggak boleh. Jadi kalau public figure itu harus dikata-katain gitu. Ya, ini yang ngatain aku ini. Jadi kalau lu tuh public figure harusnya dikata-katain. Oh, jadi kalau public figure kamu berarti harus siap dikata-katain. Berarti kamu menormalisasikan pembulian gitu lah. Otak kamu di mana? Makan apa sih hari ini? Hah? Aye. Tamunya makin terpuruk karena kamu tuh sibuk ngatain orang. Nah, daripada sibuk ngatain, aku sudah punya calon pasangan ya. Salam satu dari Madura. Halo, waalaikumsalam. DA hari apa aja? Besok ada DA besok. Lagi free tak Kak Dewi? Aku lagi mau jualan seperti biasa. Sebentar tapi masih ada suara azan ya. Afik, yang mana dulu yang kita keluarkan, Fik? Kamu nonton ibu hari ini, Fik. Yang mana dulu, Fik? Spill skincare-nya. Skincare aku bukan hanya skincare dari luar, tapi skincare dari dalam juga. Jadi aku minum vitamin kolagen. Nikah aja, Bun. Nikah besok juga bisa. Tunggu ya, nanti kalau sudah kita benar-benar siap, baru kita akan menikah ya. Waktunya belum ada, masih sibuk kerja, kita sama-sama sibuk kerja ya. Nanti kalau sudah waktunya baru. Kalau niatnya kamu ingin menjajah orang, niatnya ingin menyakiti hati orang, niatnya ingin ngebully orang, kamu gak bakal menang sampai kapanpun. Percaya sama aku ya. Janda-janda berkali-kali, iya maklum, soalnya aku dapatnya laki-laki homo ya kan, dapat laki-laki yang doyan booking orang kemarin, terus laki-laki yang penipu. Lu ya opo, dapat laki-laki tukang selingkuh, lu ya opo. Yang penting kan aku nikah kan, yo kan. Yang penting aku nikah toh. Daripada aku cuma pacaran kesana kemari, ya kan. Nah, daripada aku kesana kemari berzina, kan mendingan aku nikah. Tapi jelas gitu loh, ya kan. Oke. Nah, jadi buat para cewek-cewek yang merasa lebih cantik dari aku, kamu nggak akan ngatain aku. Berarti kalau cewek-cewek ngatain aku, berarti kalah cantik sama aku. Maaf ya. Jangan ngomongin pilot. Calon suamiku bukan pilot ya. Jangan. Aku trauma. Salah satu oknum ya, nggak semua pilot ya. Soalnya aku trauma sama yang suka booking-booking perempuan itu, aku trauma. Maaf ya. Nanti penyakitan, nanti sama Allah dikasih karma hepatitis C, ya kan mendingan ngapain aku nikah sama laki-laki yang punya penyakit kayak begituan. Nggak mau ya. Buat para cewek-cewek yang merasa dirinya itu cantik atau kurang cantik, jangan lupa minum vitamin kolagen. Nah, iki dicas mati tapi ikihan gak melebuhan. Tadi aku nonton pagi-pagi ambiar. Aduh, makasih loh udah nonton pagi-pagi ambiar. Tadi ada apa itu? Gak ngerti aku, tumben ngomongnya, tumben gak kelihatan soalnya. Ini kayaknya lagi ada ternak-ternak yang tiba-tiba datang di sini menghujat gue. Gak ada angin, gak ada hujan, ternak-ternak ini tiba-tiba ngamuk-ngamuk sama gue. Gak tahu ini ternaknya siapa gitu loh. Ya, gue lagi jualan nih, dari tadi ternak-ternak itu bilang aku jelek, bilang aku tua, bilang aku keriput. Kenapa gitu loh? Kok ngamuk-ngamuk ke aku? Aku walaupun aku tua cantik kan? Cantik kan? Walaupun aku sudah tua cantik kan? Sampai kamu tuh soalnya mungkin lagi pusing kepalanya. Mungkin cowoknya lagi ngeliatin aku, jadi dia itu cemburu. Jadi cowoknya itu ngeliatin aku, mungkin cowoknya jatuh cinta sama aku, jadi dia marah-marah sama aku. Kalian gak usah marah-marah. Aku tidak punya niat untuk bersaing dengan siapapun.
Ya, janganlah. Yang ada nanti kalau aku dikata-katain, aku makin cantik, makin menyala. Nanti kamunya cowoknya makin tergila-gila sama aku loh. Gimana? Hah? Nanti kalau cowok kamu tergila-gila sama aku gimana? Sekarang ya yo, coba. Iya kan? Coba kalau ke cowok mereka ibaratnya sama mereka, sayang, pasti mereka nggak marah-marah ya.